zaujati wa bi ihsan wa zaujati wa bi aqran wa zaujati wa bi ahyat wa zaujati wa husn arwahim baki abdul karim wa zaujati wa bi marsuli wa zaujati wa bi mahrusari wa zaujati wa bi ahmad idris marsuli wa bi abdul asman wa bi yahya mahrus wa bi masmi wa hari wa bi Habibullah sehingga memang coba seluruh hadiah Abdul Khaliq Ridwan urusan arwahim baki Surajuddin wa zaujati wa bi Hashim wa zaujati wa bi Abdul Ghafur wa zaujati wa bi Nabat Abi Syamsun Hashim wa bi Nabat Jafiriyah wa akhina ki Haji Habib Syamsun Hashim wa akhina ki Haji Misbahul Amin wa ukhtina Qurratu Aini wa urusan arwahim baki Marsubit wa zaujati wa bi Bajuri wa Satwa ki Masdubri wa zaujati wa Ali urusan khasa ilama urusan khasa ilama habibina maki Haji Abdul Ghafur min Sebaida wa usulihi ma furu'ihi ma mani basaba ilaihi ma masyayikhi ma jami' kalamiyatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung maos Basul Masail halaman 75 soal 122. Dalu niki sementara hikamipun dipun tunda Senin ngajeng untuk ngaosipun hikam supados mangke acara kita saged leluasa mboten kelewat dangu jamipun mangke. Itu langsung Basul Masail mawon. Soal nomor 122. Pertanyaan. Sholat sunnah sirriyah, artinya yang bacaannya dipelankan, apakah boleh dikeraskan suara bacaannya dengan tujuan untuk mendidik? Di dalam sholat-sholat yang kita disunatkan untuk tidak mengeraskan suara, tetapi karena kita ada tujuan untuk mendidik, ini apakah boleh kemudian suara itu dikeraskan? Misalnya sholat zuhur, sholat asar, ini kan termasuk dua sholat yang sirriyah semua. Tetapi kemudian kita dalam membaca Fatihah, membaca surat, itu kemudian dikeraskan karena tujuannya untuk mendidik. Boleh apa tidak? Jawaban diperbolehkan. Asalnya makruh, asal ini. Jadi kalau kita mengeraskan suara di waktu sholat-sholat yang mestinya sunat untuk dipelankan, kalau kita keraskan maka hukumnya makruh. Seperti sholat zuhur, zuhur itu kan termasuk sholat sirriyah. Kalau kita dalam bacaannya kemudian kita keraskan, ini tanpa ada niat apa-apa, tanpa ada tujuan apa-apa, itu mengeraskannya hukumnya makruh. Karena bertentangan dengan yang sunnah, maka hukumnya makruh. Demikian pula sholat asar juga seperti itu. Itu juga makruh. Kebalikannya juga sama. Misalnya sholat jahriyah, sholat yang mestinya bacaannya harus kita keraskan suaranya, kemudian kita baca pelan, ini juga makruh. Seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, yang mestinya bacaannya harus kita keraskan, tapi di situ kita baca pelan, kita baca sirri, itu juga hukumnya makruh sama. Tetapi karena dalam pertanyaan ini adalah tujuannya untuk mendidik, maka itu kemakruhannya hilang, jadi tidak makruh lagi, tapi boleh. Keterangan wonten kitab Bughyatul Mustarsyidin Mas'alatu Ba'kaf
tubahul jama'atu fi nahlil witri wat tasbihi fala karohata fi dzalika wala sawaba. Na'am in qasada ta'limal musallin wa tahriduhum kana lahu sawabun wa ayyu sawabin bin niyyatil hasanah fakama yubahul jahru fi mawdi'il israr alladhi huwa makruhun lit ta'lim fa alla ma asluhul ibahah wa kama yusabu fil mubahat idza qasada bihal qurba kattaqawi bil akli ala dha'ah hadza idza lam yaktarin bidzalika mahdurun kanahwi idza'in al-iqtidatil amati masyru'iyatal jama'ati wa illa fala thawaba bal yahrumu wa yumna'u minha. Waktu kita buyah niki dipun terangaken dipun parengaken salat berjamaah wonten salat semacam witir, ugi wonten salat tasbih. Witir di selain bulan Ramadan. Salat witir di selain bulan Ramadan itu asalnya tidak sunat untuk jamaah. Salat tasbih juga tidak disunatkan untuk jamaah. Tapi kemudian kok ternyata sholat-sholat itu kemudian dikerjakan dengan jamaah. Ini dinyatakan boleh, tubahu, fala karohata, dan tidak ada kemakruhan. Tapi juga tidak ada pahalanya. Nah, jadi tidak makruh tapi juga tidak ada pahalanya, tidak ada pahala jamaahnya itu. Ini yang keterangan Riki, tapi makai di keterangan kitab lain seperti Hasyatul Jamal atau apa kitab apa itu. Temeriku makai akhirnya oleh ganjaran, panggah oleh ganjaran jamaah. Betul, memang tidak ada pahalanya untuk jamaah ini, kecuali apabila dia bertujuan untuk mengajari orang-orang yang sedang sholat. Jadi dia berjamaah, melakukan jamaah ini karena ingin mengajar kepada orang yang ikut berjamaah dengannya bagaimana tata cara sholat tasbih, bagaimana tata cara sholat witir. Tujuannya seperti itu. Atau tujuannya untuk memberi semangat kepada jamaah, kepada makmum. Sebab mungkin dengan cara berjamaah ini makmum itu semangat untuk mengerjakan sholat sunat, sholat sunat ini. Padahal kalau tidak jamaah biasanya malah tidak mau jamaah, tidak mau sholat. Contohnya ini qobliyah ba'diyah itu. Qobliyah ba'diyah itu kalau misalnya tidak dikerjakan dengan berjamaah, dia tidak mau melakukan qobliyah ba'diyah. Akhirnya karena tujuan untuk menyemangati para jamaah supaya semangat di dalam melaksanakan sholat-sholat sunat ini, maka jamaah yang dikerjakan ini justru memberi ada pahalanya. Tidak hanya boleh, tapi bahkan ada pahalanya. Sebab pahala itu juga dengan adanya niat yang baik. Karena ada niat baik itu kemudian muncul pahala. Nah, terus yang berkaitan dengan pertanyaan ini dicontohkan di sini, fakama yubahul jahru fi mawdi'il israr alladhi huwa makruhun lit ta'limi fa'aula ma asluhul ibahah. Maka sebagaimana boleh mengeraskan bacaan pada tempat-tempat yang mestinya harus dibaca pelan, di mana kalau dia melakukan hal itu maka hukumnya makruh. Artinya begini,
Kalau waktunya dia harus pelan misalnya, tapi kemudian dia kerjakan dengan dikeraskan suaranya, maka ini hukumnya makruh. Tapi dia mengeraskan karena tujuan untuk mengajar. Nah ini boleh akhirnya. Nah kalau yang asalnya saja makruh itu kemudian karena ada niat mengajar bisa berubah menjadi boleh, maka apalagi yang asalnya adalah mubah, ya seperti dalam jamaah tadi. Jamaah itu, jamaah dalam sholat sunat yang tidak disunatkan jamaah itu diperbolehkan. Maka kalau yang makruh saja bisa berubah hukumnya, apalagi yang asalnya adalah mubah dengan tujuan taklim, maka tentu saja akan mendapatkan pahala juga. Seperti halnya hal-hal yang mubah itu karena kita niati, maka bisa menjadi sunat yang mendapatkan pahala. Contohnya seperti ini, kita waktu makan, kita niati makan kita niati untuk agar dengan kita makan ini kita punya kekuatan tubuh sehingga kuat untuk dikerjakan ibadah kepada Allah. Nah, makan ini asalnya kan mubah ini, tapi karena ada niat yang semacam ini, maka makannya ini akhirnya memperoleh pahala. Tidak hanya dapat kenyangnya saja, tapi bisa memperoleh pahala. Nah, ini perbandingannya seperti itu. Makanya dalam masalah jamaah tadi, apalagi juga dalam mengeraskan suara di tempat yang mestinya harus dipelankan, maka itu tidak ada larangan. Tapi semua itu tadi, kalau memang tidak bersamaan dengan sesuatu yang dikhawatirkan. Contohnya begini, dengan cara seperti itu kita akhirnya muncul menyakiti orang lain. Atau dengan kita melakukan itu, kita khawatir orang-orang awam berkeyakinan bahwa memang sholat itu disunatkan untuk jamaah. Kalau ada bersamaan dengan kekhawatiran yang seperti itu, maka itu nanti tidak akan ada pahalanya, bahkan itu bisa haram, ya, bahkan itu bisa haram dan dilarang. Ini keterangan dalam kitab Bughya. Selanjutnya untuk mempertegas bahwa yang mestinya harus dipelankan kok dibaca keras, ini hukumnya makruh. Itu seperti diterangkan dalam kitab Al-Mawsu'ah, Al-Jahru fi maudhi'il israr wal aksu, mengeraskan suara di tempat yang mestinya memelankan suara, atau sebaliknya. Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa mengeraskan suara di dalam sholat-sholat yang memang sunat untuk dikeraskan dan membaca pelan untuk sholat-sholat yang memang disunatkan untuk pelan, maka pelaksanaan itu hukumnya adalah sunnah, termasuk bagian daripada sunat-sunatnya sholat. Itu kebanyakan ulama, kebanyakan ahli fikih. Tetapi menurut mazhab Hanafi, wa dhahabal Hanafiyatu ila annahu yajibul jahru fima yujharu bihi wal mukhafatatu fima yukhafatu fihi. Menurut pendapat mazhab Hanafi, membaca keras di tempat-tempat yang menurut Syafi'i itu disunatkan untuk dibaca keras, itu kalau menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Berarti ini sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu bacaannya kalau menurut mazhab Hanafi wajib dikeraskan. Suaranya wajib dikeraskan. Dan juga dalam sholat duhur, sholat asar, kalau menurut mazhab Hanafi wajib untuk dipelankan suaranya. Itu bedanya antara mazhab Hanafi dengan
mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain itu hanya sebatas sunnah saja, tapi kalau mazhab Hanafi bahkan sampai wajib. Sunnah talafu fima yujibuhul jahru fi maudil israr awil aksu. Kemudian para ulama ini berbeda dalam permasalahan sesuatu yang menuntut untuk mengeraskan suara dan mengeraskan suara di tempat yang mestinya harus memelankan suara atau sebaliknya. Fadhahab Syafi'iyyah wal Auza'i ila anna man jahara fi maudil israr au asarra fi maudil jahri lam tabtul sholatuhu wala sujuda sahwin alaihi walakinnahu irtakaba makruhan. Wa bihadza yaqulu Hanabila in taraka jahra wal ikhfa fi maudhi'iha amdan wa in taraka sahwan fa fi masyru'iyyati sujudi min ajli riwayatani. Menurut mazhab Syafi'i dan juga Imam Auza'i bahwa orang yang mengeraskan suara, mengeraskan bacaan di tempat yang mestinya harus memelankan suara, atau sebaliknya memelankan suara di tempat yang mestinya harus mengeraskan suara, maka tidak mengakibatkan sholatnya batal. Betul batal sholatnya. Dan juga tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi orang yang melakukan hal ini berarti telah melakukan sesuatu yang makruh. Dia melakukan kemakruhan ini. Nah, seperti ini juga pendapatnya mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Hambali, kalau dia meninggalkannya kesunatan-kesunatan tadi secara sengaja, maka dampaknya seperti itu, tidak ada sujud sahwi, juga tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Tetapi kalau dia melakukan itu karena lupa, maka menurut mazhab Hambali disunahkan untuk sujud sahwi. Itu kalau mazhab Hambali. Ya, tapi ini sampun keluar dari konteks pertanyaan. Konteks pertanyaan itu adalah dalam kaitan mengeraskan suara di waktu sholat yang mestinya harus memelankan suara. Di situ hukumnya boleh, bahkan bisa mendapatkan pahala ya, karena tujuan mengajar ya. Terus pertanyaan berikutnya, soal nomor 123. Wanita yang mengalami haid terputus-putus, keluar darah, kemudian berhenti, keluar darah lagi, dan seterusnya. Ini yang seringkali membingungkan ya. Wanita yang keluar haidnya itu modelnya seperti ini yang seringkali membingungkan. Yang mengalami aja bingung, apalagi yang ditanya lebih bingung lagi. Lha ora ro dhewe ya ditakoni terus piye jawab. Apakah ketika darah berhenti langsung harus mandi dan melaksanakan sholat, atau menunggu genapnya 15 hari? Jadi kalau orang wanita yang mengalami haidnya modelnya seperti ini, berhenti, putus, berhenti, putus, berhenti, keluar, putus, keluar, putus, keluar, putus. Nah ini ketika putus darahnya tidak keluar, apakah dia nanti harus langsung mandi? Apakah mandinya nanti nunggu kalau sudah 15 hari? Mandi wajibnya maksudnya. Kalau mandi kan tetap setiap hari. Ini yang harus mandi jinabah maksudnya. Tapi ini memang kebanyakan orang awam pemahamannya seperti ini. Jadi karena saya pernah menemukan teman wanita yang seperti itu. Jadi menurut pemahamannya, karena dia biasanya haidnya itu tidak hanya 1 hari 1 malam, tapi lebih
Makanya akhirnya dia itu kalau pas putus tidak keluar darah, ya tidak mandi, ya tidak sholat, masih nunggu, karena pemahamannya masih nunggu 15 hari. Maka ketepatan di sini juga ada pertanyaan yang sama di sini. Jawabannya, wanita pada saat melihat darah keluar maka harus berhenti dari rutinitas ibadah seperti sholat dan lain-lain. Ini poin pertama. Ketika wanita itu keluar darah, apakah itu pas sesuai dengan adatnya, kebiasaannya, ataupun tidak? Pokoknya kalau dia keluar darah, maka sikap yang harus dia ambil adalah dia berhenti dari aktivitas ibadah yang dilarang bagi orang yang haid. Itu. Lah nanti kalau berhenti, wong itu belum ada 1 hari 1 malam, masa berhenti. Sikap berhenti ini karena kita belum tahu akhirnya nanti putus apa, akhirnya akan mampet apa enggak, dan mampetnya sampai kapan enggak ngerti. Karena tidak ada kepastian itu, maka secara lahiriah karena keluar darah itu sudah merupakan tanda-tanda haid itu. Makanya karena sudah ada keluar tanda-tanda haid, maka dia harus bersikap sebagaimana sikapnya orang yang haid. Berarti harus berhenti aktivitas. Ini belum masuk pertanyaan, tapi ini landasan untuk menjawab pertanyaan tadi, melengkapi. Nah, terus yang berkait dengan pertanyaan, dan bila berhenti setelah 1 hari 1 malam, artinya sudah genap 24 jam atau lebih, maka harus langsung mandi dan melaksanakan ibadah sebagaimana orang yang suci. Kok ternyata setelah keluar ini kemudian ditunggu, akhirnya berhenti darah ini. Nah, ketika darah berhenti, ternyata dihitung mulai keluar sampai berhentinya ini sudah ada 1 hari 1 malam, atau sudah ada 24 jam. Ada 24 jam. Karena minimal haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam, karena ini sudah ada 24 jam, berarti darah yang tadi keluar itu sudah dihukumi haid. Karenanya begitu dia berhenti, langsung dia harus mandi jinabah. Setelah itu segera mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadahnya sebagaimana layaknya orang yang suci. Walaupun toh masih ada kemungkinan nanti setelah dia mandi, setelah sholat, bisa jadi nanti akhirnya keluar lagi. Walaupun begitu, tapi begitu kalau mampet harus cepat mandi dan melakukan ibadah. Itu kalau tadi berhentinya sudah ada 1 hari 1 malam. Namun jika berhentinya tadi ternyata belum ada 1 hari 1 malam, setelah dihitung ternyata baru 1 hari, masih 12 jam misalnya. Berarti karena masih 12 jam, ini berarti belum memenuhi persyaratan minimal haid. Karena berhentinya kurang dari batas minimal haid, maka darah yang tadi keluar itu kita anggap bukan haid. Kita anggap bukan haid. Karena kita anggap bukan haid, maka itu seperti apa? Darah-darah yang lain yang keluar. Cukup dia dibersihkan saja, seperti membersihkan najis, dan setelah itu mau sholat tidak perlu mandi, cukup dengan wudhu, karena dia tidak hadas besar, karena belum mengalami haid. Nah, niki yang tadi berkaitan dengan pertanyaan. Jadi kalau begitu, ini ketika dia harus mandi dan mengerjakan ibadah-ibadah seperti sholat itu
tidak boleh menunggu sampai 15 hari. Tapi begitu berhenti, langsung dia mandi dan kemudian melaksanakan ibadah. Walaupun toh nanti setelah dia mengerjakan sholat, ternyata akhirnya keluar lagi. Contohnya begini, kemarin waktu pagi jam 7 keluar darah. Kemudian sampai jam 7 pagi tadi keluar darah, kemudian sampai malam ini misalnya, sampai jam 8 darah berhenti. Nah, karena darah berhenti dimulai dari jam 7 pagi tadi sampai jam 8, ini berarti belum ada 24 jam. Berarti kalau begitu darah yang keluar ini, yang keluar tadi, ini belum kita anggap sebagai haid. Karena itu, maka jam 8 itu dia ada kewajiban sholat isya. Karena waktunya masih ada, waktu berhentinya haid itu waktunya isya masih ada. Berarti ada kewajiban sholat isya. Maka malam itu juga mandi jinabah, kemudian mengerjakan sholat isya. Karena kurang dari 2 ini dia tidak perlu mandi, cukup wudhu langsung sholat. Tapi kalau berhenti jam 8 ini dimulai dari kemarin, dihitung sudah ada 1 hari 1 malam lebih misalnya. Jam 8 malam ini kemudian berhenti. Nah, kalau yang seperti ini kasusnya, berarti dia harus mandi jinabah dan mengerjakan sholat isya. Wajib mengerjakan sholat isya. Paham ya? Ini keterangan wonten kitab Majmu'. Niki nek kula baca seluruhnya, iki ora malah paham tapi malah mumet. Mergo khilaf, banyak khilaf. Jadi jawaban yang saya sampaikan tadi itu sebagian dari pendapat. Jawaban yang saya sampaikan itu sebagian dari pendapat ulama. Karena tidak semua ulama sepakat jawabannya seperti itu. Maka itu hanya sebagian saja. Karena di dalam masalah haid ini nanti ada yang paling terkenal, ada 2 pendapat istilah daripada pendapat Talfek dan pendapat Sahbi atau Lakti. Jadi artinya begini, kalau Talfek itu artinya dia ketika keluar darah maka dihukumi haid, ketika berhenti hukumnya adalah suci. Jadi kalau ada wanita keluar darah berhenti, keluar darah berhenti, maka ketika keluar darah itu dihitung haid, ketika berhentinya dihitung suci. Itu kalau yang satu. Kalau yang kedua, kalau sahbi. Kalau sahbi itu wanita yang seperti ini, keluar darah, berhenti, keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi. Maka ini waktu-waktu dia keluar darah dihukumi haid. Ketika waktu mampet tidak keluar darah, ini juga ikut dihukumi haid. Jadi ketika mampet yang ada di tengah-tengah di antara 2 darah yang keluar itu, mampetnya ini tetap dihukumi haid. Ini namanya qaul sahbi. Dan ini yang paling ashah di antara 2 pendapat ini. Di samping 2 pendapat itu masih ada pendapat lain lagi. Pun tidak perlu kalau sampaikan detail. Nah, jawaban ini berangkat dari mengikuti pendapat sahbi.
pendapat yang menyatakan bahwa tapi sebenarnya ini nanti juga termasuk yang pendapat talfik. Nanti jawabannya juga sama. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi awalnya adalah berlandaskan pada pendapat yang sakbi. Jadi yang mampetnya ini juga termasuk dihukumi haid. Tapi ternyata nanti pendapat yang taufik ini nanti juga jawabannya akan sama, cuman dampaknya beda. Dampaknya beda nanti. Bon, langsung kita jujuk. Niku halaman 79 niku. Qala ashabuna wa 'alal qaulaini idza ra'at anna qa'a fil yaumis tsani 'amilat 'amalat tahirat bila khilafin. Li'anna la na'lamu annaha dzatu tawfiqin lihtimali dawamil inqita'. Qalu fayajibu 'alaiha an taghtasila wa tasuma wa tusalliya wa laha qira'atul Qur'an wa massul mushaf wa tawafu wal i'tikafu wa lizawji wa tuha wa la khilafa fi syai'in min hadha illa wajhan hakahu Rafi'i annahu yahrumu waqtuha ala qawli sahbi wa huwa ghalatun wala tafriqa alaihi. Para pengikut mazhab Syafi'i mengatakan mengikuti dua pendapat antara pendapat talfik dan pendapat sahbi tadi. Kalau ada wanita melihat dirinya berhenti dari darah yang keluar, dilihat pada hari yang kedua. Jadi hari pertama keluar darah, kemudian di hari yang kedua berhenti darahnya. Nah, amilat amalat tahirati, maka wanita ini harus bersikap sebagaimana sikapnya orang-orang yang suci. Dan ini tanpa ada khilaf ulama. Di antara dua pendapat tadi sepakat wanita seperti ini harus bersikap seperti orang yang suci. Artinya apa? Bersikap seperti orang suci ini artinya adalah qalu fayajibu 'alaiha an taghtasila. Mereka berpendapat bahwa wanita itu wajib untuk mandi jinabah. Kemudian mengerjakan puasa kalau memang itu pas waktu bulan Ramadan. Wajib melakukan sholat yang wajib. Dan dia boleh membaca Al-Quran yang asalnya tadi tidak boleh karena keluar darah haid. Maka ketika berhenti setelah mandi dia boleh baca Al-Quran, boleh memegang Al-Quran, boleh melakukan tawaf, boleh iktikaf, bahkan suaminya boleh menggaulinya. Yang asalnya kalau pas keluar darah itu tidak boleh, larangan keras suaminya untuk menggauli. Tapi ketika sudah berhenti seperti ini, walaupun nanti barangkali nanti keluar lagi, itu tidak apa-apa, boleh, asal setelah mandi loh ya. Kalau belum mandi tidak boleh, harus mandi dulu. Dan semua ini tidak ada khilaf sedikit pun, kecuali hanya satu pendapat yang diceritakan oleh Imam Rafi'i, yaitu menyatakan bahwa suami tidak boleh menggauli istrinya. Ada satu pendapat yang diceritakan Imam Rafi'i seperti itu. Tapi komentar ulama ghalatun, pendapat ini keliru. Yang boleh, yang benar, suaminya boleh menggauli. Terus selanjutnya dari keterangan tadi, kemudian kan dia sudah mandi, sudah sholat, sudah puasa, sudah iktikaf, sudah baca Quran, sudah pegang mushaf, sudah tawaf. Setelah melakukan semua ibadah-ibadah itu tadi, ternyata kok terulang lagi keluar darah.
Fa idza awadaha damu fil yaumis salis tabayyana annaha mulaffaqatun. In qulna bit talfiq tabayyana sihhatus shaumi was sholati wal i'tikafi wa bahatil wad'i wa ghairiha. Kemudian kalau hari ketiga, tadi ini kan kasus hari kedua, hari ketiga dia keluar darah lagi. Nah, kalau hari ketiga ini keluar darah, berarti ada kenyataan bahwa dia itu termasuk wanita yang menggabungkan antara haid dan suci, atau yang kita sebut dengan qaul talfiq tadi. Qaul talfiq artinya, kalau kita mengikuti pendapat qaul talfiq, walaupun hari ketiga ini keluar darah lagi, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari kedua setelah kita mandi tadi, itu semuanya dihukumi sah kalau mengikuti qaul talfiq. Termasuk puasa, sholat, iktikaf, boleh wati dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengikuti qaul sahbi itu yang tadi menyebut bahwa suci di antara dua darah yang keluar, itu sucinya juga dihukumi haid. Itu qaul sahbi. Kalau kita mengikuti qaul sahbi, berarti ibadah yang tadi dikerjakan di hari kedua itu nyata-nyata batal, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sudah keluar lagi darahnya, berarti tadi di hari kedua itu waktu sholat itu kondisinya sedang haid. Ini kalau qaul sahbi. Jadi kondisinya dia sedang haid. Karena dia sedang haid, maka sholat yang dilakukan di waktu itu tidak sah karena posisinya pas haid. Ini kalau mengikuti qaul sahbi. Ini yang qaul pendapat yang masyhur tadi. Fayajibu 'alaiha qada'us shaumi wal i'tikafi wat tawafil maf'ulati an wajibin. Di hari kedua tadi, yang misalnya dia di bulan Ramadan, dia sudah mengerjakan puasa. Kalau menurut qaul sahbi ini maka puasa yang sudah dikerjakan di hari kedua ini besok harus ikut diqadha juga, ditambahkan qadhanya. Nah, sudah puasa kok masih suruh qadha lagi? Nah, ya puasanya kan kenyataannya tidak sah. Permasalahannya itu. Makanya akhirnya harus qadha. Nah, ini yang kaitannya dengan mampet tadi, berhenti darahnya. Ya, itu kaitan ketika dia memulai keluar darah dan ketika dia berhenti keluar darah. Yang untuk memulainya yang lebih jelas dilihat di halaman ini 84, halaman 84. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, idza ra'at al-mar'atu ad-dama lisinnin yajuzu an tahidha fihi amsakat amma tumsiku anhul haid fa inin qata'a lidunil yaumi wal lailati kana dzalika dama fasadin fatatawaddu wa tusalli wa inin qata'a li yaumin wa lailatin aw li 15 yauman aw lima bainahuma fa huwa haidun fataghtasilu inda qita'ihi sawa'un kan damu ala sifati damil haidi ala ghairi sifatihi wa sawa'un kana laha adatun fa khalafa adataha aw lam takun. Mriki dipun terangaken, ketika ada seorang wanita melihat darah keluar dan wanita ini waktu melihat ini sudah sampai pada umur yang memungkinkan haid. Misalnya dia sudah berumur 9 tahun lebih,
Nah, ketika melihat darah itu, maka sikap wanita ini harus amsakat ammatum siku anhul haid. Dia harus bersikap sebagaimana sikapnya wanita yang haid. Artinya menahan diri dari ibadah-ibadah yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh wanita yang haid. Jadi begitu melihat darah keluar, langsung dia berhenti, tidak boleh ibadah. Nah, kemudian setelah ditunggu darah itu, kok ternyata berhenti, dan berhentinya ini kurang dari 1 hari 1 malam, maka darah yang tadi keluar itu kita anggap itu adalah damu fasadin, darah rusak atau darah istihadah. Nah, karena itu darah istihadah, maka dia cukup wudhu dan langsung mengerjakan sholat. Karena tadi berhenti, darah itu berhenti, darah keluar itu belum genap 1 hari 1 malam. Atau dia melihat darah itu berdiri setelah berhenti setelah 1 hari 1 malam, atau sudah ada 15 hari, atau di waktu di antara 1 hari 1 malam dan 15 hari. Kalau berhentinya seperti itu, maka jelas darah yang keluar tadi itu adalah haid. Karena yang keluar tadi haid, maka sikapnya dia harus mandi ketika darah itu berhenti. Baik darah itu sesuai dengan sifat darah haid ataupun tidak. Baik dia memiliki kebiasaan haid dan ternyata berhentinya ini berbeda dengan kebiasaan haid ataupun tidak, sama saja. Semuanya ketika dia berhenti maka harus tetap langsung mandi kemudian mengerjakan ibadah. Terus dalam syarahnya, idza ra'at al-mar'atu dama li zamanin yasihu ayyakuna haidon bi ayyakuna al-hadis usinina fa aksara wa lam yakun 'alaiha baqiyatut tuhrin wala hiya hamilun aw hailun wa qulna bis sahih innaha tahidu amsakat anis shaubi wal ani wal masjidi wal waqi wa ghairi dzalik mimma tumsiku anhul haid li'anna dhahira annahu haidun wa hadzal imsaku wajibun ala shahih al masyhur. Nah niki sami keterangan kali keterangan di awal wau. Jadi dia harus berhenti dari aktivitas ibadah. Jadi yang pulau garis bawahi di bawah itu semua keterangan-keterangan yang berkaitan dengan jawaban tadi. Niki pun jangan 9. Pun nggih, niki riyen pun pinten soal kali soal nggih. Ada pertanyaan monggo? Ada pertanyaan mboten? Monggo, enten pertanyaan mboten? Pertanyaannya bebas. Nggih, monggo. Kak Muni, oke. Niki jaluk adik kabeh. Oh enggak niki.
Satu sahabat wonten setunggalipun pertanyaan mekaten, memang permasalahan haid ini sangat rumit dan bahasanya sangat panjang. Ketika seorang makhtubah atau orang wanita yang selalu berpendidikan di pondok pesantren, mungkin untuk penyampaian atau kabar masalah ilmu haid ini sudah matang. Tapi kalau di jalur formal, mungkin sama sekali belum pernah mendengarkan masalah ilmu yang mengenai tentang haid. Pertanyaannya, ketika wanita tadi dinikah, kemudian yang laki-lakinya belum tahu persis, belum paham sama sekali masalah haid. Kemudian wanita tadi mengeluarkan haid begitu rumitnya, mungkin bukan mar'ah yang muqtadah mumayyizah, bukan. Terus ini cara pemberian ilmu masalah haid ini, yang berkewajiban untuk mencari ilmu ini apakah juga kagumnya atau juga si wanita itu sendiri. Ketika nanti kejadian sesuatu yang mungkin waktunya haram, belum mandi, kemudian sudah kumpul dan lain sebagainya, nanti yang nanggung akibatnya dosanya siapa ketika keduanya sama sekali belum tahu tentang haid ini? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, darah hukumnya haram ketika kita makan, tetapi kebanyakan di bakul sate kambing terutama, bukan didih, belum sampai pada didih, katanya tukang sate kalau daging untuk di sate itu dicuci dulu, itu rasanya sudah lain. Akhirnya tanpa dicuci, kemudian langsung dimasukkan bumbu, digaram dan dimakan, katanya enak. Nanti apabila katutan darah, ini nanti darahnya apa ya, tetap sama dengan darah didih atau gimana? Terus sementara itu saja, terima kasih. Masalah kewajiban belajar ilmu haid, karena yang mengalami itu wanita, maka wanita itu berkewajiban untuk belajar ilmu haid. Asalnya begitu. Yang berkewajiban belajar adalah wanita itu, karena ini ada kaitannya dengan ibadah. Sebenarnya kalau tidak ada kaitan ibadah, tidak wajib belajar. Tapi karena ini ada kaitan dengan ibadah, maka dia wajib belajar. Karena ini ada ketergantungan tentang ibadahnya itu. Dan ini berlaku untuk semuanya. Siapapun yang akan mengerjakan apapun yang wajib, maka orang itu harus terlebih dahulu belajar. Misalnya dia mau sholat, maka dia harus belajar, harus tahu ilmunya sholat dulu. Kalau belum tahu harus belajar. Itu siapapun. Dia mau berdagang, dia belum tahu mana yang halal, mana yang haram, maka dia harus belajar mana yang halal dan mana yang haram. Harus belajar itu. Itu seperti diterangkan dalam kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu ada keterangan seperti itu. Nah, terus kembali ke permasalahan belajar ilmu haid tadi. Wanita itu memang dia berkewajiban belajar. Tetapi ketika dia sudah menjadi istri dari seorang suami, maka suami ini wajib mengajarinya. Wajib mengajarinya. Nah, kalau suaminya tidak bisa bagaimana? Kalau suaminya tidak bisa, maka wajib mencarikan guru untuk mengajarinya. Kalau tidak bisa mencarikan guru, setidak-tidaknya dia memperbolehkan istrinya untuk keluar
bertanya tentang ilmu haid ini. Karena nanti seorang istri keluar dari rumah ini nanti ada ikatan dengan suami. Kalau tanpa izin suami tidak boleh. Tapi kalau dalam kasus ini suami mau tidak mau harus mengizinkan istrinya, karena dia mau mengajar tidak bisa ngajar. Maka kalau tidak bisa ngajar, perbolehkan istrinya keluar untuk belajar atau untuk bertanya. Kalau dia tidak rela istrinya keluar karena takut nanti ditemu orang lain, misalnya, kalau takut seperti itu, maka tidak apa-apa, boleh istrinya tidak usah keluar, tapi suami ini yang harus keluar untuk mencarikan jawaban. Paham ya? Nah, itu urutannya seperti itu. Jadi suaminya nanti yang terakhir, suami itu yang nanti keluar untuk bertanya, setelah dia paham baru diajarkan kepada istrinya. Harus begitu. Selanjutnya kalau dikaitkan, karena ini sudah suami istri, karena kedua-duanya ini sama tidak tahu tadi darah yang keluar ini haid apa bukan, karena tidak tahu kalau itu haid atau enggak, dan ketika berhenti itu masih kondisi haid apa tidak, terus dia sudah kumpul. Tidak tahu kalau itu kondisinya haid misalnya. Bagaimana? Oh, namanya tidak tahu ya tidak apa-apa tuh. Oh, nggak tahu. Loh, yang tahu saja itu ada yang boleh kok. Bahkan ada yang wajib kok. Memang asalnya haram ini ya. Tapi ngeten. Kalau misalnya begini, ada seorang suami, istrinya sedang haid. Suami ini termasuk orang yang nafsunya besar. Dia khawatir kalau tidak dengan istrinya, jangan-jangan zina dengan orang lain. Dia khawatir seperti itu. Kalau seperti itu, ada kekhawatiran seperti itu, maka dia boleh ngumpul istrinya walaupun sedang haid. Walaupun sedang haid. Nah, nanti sambungannya di buku ini ada pertanyaan seperti itu. Nah, bahkan itu bisa wajib, itu bisa wajib. Kalau dia memang sudah tidak terkendali tanpa harus menerjang itu, nah itu wajib. Itu soal yang pertama. Terus yang kedua, apa lagi? Sate, oh ya. Darah itu sudah dimakfu. Darahnya itu sudah dimakfu, yang sisa-sisa itu. Jadi tidak apa-apa. Walaupun kelihatan darahnya. Walaupun kelihatan darahnya. Itu dimakfu. Ampun, enten malih. Soal yang pertama, mencium Al-Quran sesudah membacanya itu apa ada sunnahnya? Karena enten sebagian golongan bilih mencium Al-Quran sesudah membacanya itu termasuk bid'ah. Ingkang nomor kalih, seorang janda atau duda bila ingin menikah lagi, apakah harus izin kepada anaknya? Nah, sementara misalnya izin, si anak tidak mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Nah, sementara apabila tidak menikah, dia takut untuk berbuat zina. Sampun, teman-teman, matur suwun. Apa yang pertama? Mencium Al-Quran. Mencium Al-Quran. Mencium Al-Quran itu, ini ada tuntunan ulama. Itu merupakan bagian daripada tabarruk. Jadi mengambil berkah, tabarrukan gitu. Itu boleh ya. Bahkan ada kesunatan. Di samping itu
sikap seperti itu juga ada unsur mengagungkan Al-Quran. Jadi merupakan bentuk atau cerminan daripada pengagungan terhadap Al-Quran. Asal tidak berlebihan loh ya, asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu nanti malah haram ya. Itu bentuk penghormatan karena kita diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dimuliakan? Karena ada hubungan dengan Allah. Hubungannya apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah gitu. Makanya harus diagungkan kalamullah itu. Jadi yang menyebutkan itu bid'ah itu ya karena ngajinya kurang luas gitu aja. Bahkan ada satu, saya pernah baca keterangannya. Cuman ini ada khilafiyah ulama, seperti ini. Ketika kita ziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana itu ada keterangan boleh mencium lisan daripada makam Rasulullah untuk tabarukan. Tapi ada sebagian ulama melarang karena khawatir nanti timbul sesuatu yang tidak diinginkan, bisa menjadi kesyirikan dan seterusnya. Tapi menurut ini yang intinya berarti itu tergantung bagaimana dia menciumnya seperti apa. Kalau dia mencium untuk tabarukan berarti tidak masalah. Tapi kalau menciumnya itu tidak hanya sekedar tabarukan, tapi karena pengagungan, pengkultusan kepada Rasulullah itu sangat berlebihan, sehingga dianggap seperti halnya Nabi Isa misalnya, sehingga dianggap Tuhan. Nah itu seperti itu, jelas itu larangan, nggak boleh kalau itu, haram kalau seperti itu. Itu kaitan dengan nisan. Dan ini tidak hanya berlaku pada makom Rasulullah, tapi juga di makom aulia. Tapi kok jenengan pun praktek loh ya. Nanti kok sampai ziarah praktek, mboten mriki mboten umum masalah. Mboten umum, nanti malah karena walaupun kita tahu, mergo pun kula omongi jenengan ngerti nggih. Iki kok nek jenengan praktek nih akan banyak orang yang curiga dengan panjenengan, itu malah dosa sampe. Jenengan nguber sunat tapi malah ndadekne dosa. Mergo apa? Menimbulkan dugaan-dugaan jelek terhadap orang lain karena sikap kita. Paham nggih? Terus pertanyaan kedua, kenapa? Janda atau duda ketika mau nikah tidak disyaratkan izin kepada anak. Mendapat izin atau tidak boleh nikah. Boleh nikah. Cuman begini, kenapa ini kan kaitannya hanya budaya ya, budaya. Karena semuanya itu kita harus kita pertimbangkan segala sesuatunya. Kita menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain itu dosa. Apalagi yang kita sakiti ini adalah orang dekat kita, termasuk anak kita. Maka kalau orang lain saja itu sudah dosa, apalagi kepada anak atau kepada orang terdekat. Jadi intinya itu kenapa harus rembukan dengan anak ini, agar jangan ada yang tersakiti. Agar jangan ada yang tersakiti. Intinya hanya itu sebenarnya. Kalau sudah tidak ada itu, tidak apa tentang apa nikahnya itu tidak harus izin kepada anak, itu tidak harus, tidak wajib. Kalau dia langsung nikah, anaknya tidak mengizini, nikahnya tetap sah. Jadi tidak akan merusak pada keabsahan nikah. Sampun. Sing dudo-dudo siap-siap. Tapi untuk harmonisasi keluarga memang seharusnya sebaiknya juga dirembuk dengan anak ya, dengan anak. Ini kan nanti karena kalau sudah dengan anak kita akan sering ketemu
dan nanti calon istri kita juga akan sering ketemu. Jadi untuk menjaga kebaikan semuanya, maka tetap yang terbaik adalah dengan jalan bermusyawarah. Ada lagi? Satu atau dua lagi? Ini keluar tema. Well, enten lare yatim umami ibu-ibu niku nikah malih napa otomatis gugur keyatimannya. Itu satu. Merkalipun enten seorang khotib utawi yang ingkang imami tahlil niku enten ingkang hafalan, enten ingkang maos buku niku afdhalipun hafalan napa maos buku ngoten tahlil. Tahlil niku. Tahlil tadi khutbah. Anak yatim yang ibunya menikah lagi itu tidak merubah status dia sebagai anak yatim. Makanya nanti suami baru ini harus lebih hati-hati karena ada hubungannya anak yatim ini. Ada hubungannya anak yatim. Jadi itu tetap jadi tentang masalah anak ini, karena kan anak yatim itu konotasinya adalah anak yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk kecukupan keseharian. Konotasinya kebanyakan kan seperti itu kan, sehingga akhirnya ada bantuan-bantuan untuk anak yatim. Nah, kalau dalam kaitan ini, karena sudah ada yang mewakili, yang mencukupi nafkahnya, maka tentang ini nanti berarti sudah tercukupi. Tapi status yatimnya tetap yatim, sehingga sikap mengambil hartanya, harta haknya, ini berarti memakan harta anak yatim. Menyakiti anak yatim itu juga merupakan dosa besar. Nah, itu tetap berlaku untuk yang hal-hal seperti itu. Itu kaitan anak yatim. Terus yang kedua, kenapa masalah? Khotib ataupun tahlil, khutbah atau tahlil dengan membaca. Membaca boleh, hafalan juga boleh. Jadi tidak ada ikatan harus hafal atau tidak ada ikatan harus baca. Semuanya boleh. Tidak ada aturan baca atau boleh ataupun hafalan. Afdhalipun itu sendiri. Sama saja. Nek kita nilai dari sisi ibadah, afdal yang baca. Afdal yang baca. Jenengan lihat di dalam baca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran yang dengan hafalan, dengan membaca Al-Quran dengan yang membawa Qurannya, membaca dari Al-Quran, itu pahalanya lebih besar yang membaca dengan membawa Quran, membaca Al-Quran. Kenapa kok lebih besar itu? Karena kalau dia dengan cara membaca, ini ibadahnya double. Tidak hanya lisannya saja yang beribadah, tetapi matanya juga ikut ibadah. Itu kalau baca. Tapi kalau hafalan, itu yang ibadah hanya lisannya, matanya nggak ikut ibadah. Makanya anak kalau hafalan ning pinggir embong ini kalau kayak ayu lewat, kayak ganteng lewat. Nah, itu mripate maksiat tapi lisane ibadah. Mergo iki deres ngapalne terus. Beda dengan kalau sambil baca. Kalau sambil baca, ini nanti yang ibadah mata kita juga ibadah, lisan kita juga ibadah. Nah, kalau kita nilai dari sisi ini, maka ya lebih utama yang baca. Ampun. Niki jam 9, berarti waktu tinggal setengah jam. Kita mulai acara Maulid Nabi nggih. Alhamdulillah saderenge kita lajengaken kalian acara Maulid Nabi. Kita tutup riyen pangaosan menika kanthi nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, mugi-mugi kita tansah dipun paring istiqomah
pun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga paringi kesehatan zahir batin, ugi sedaya dipun paringi kecukupan rezekinipun, mugi dipun paringi kabejan wonten donyanipun ngantos milyang wonten akhiratipun. Kathah kiranipun, kathah rapatipun yen agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umratil amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qanitna bima razaqtana wa asna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man aghnaita wa 'anna wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi katsihi fasbina wa min ma'asika jannibna wa ala taqwa amitsna wa lidzikri alhinna wa min warasati jannati na'imi faj'alna wa as'idna wa la tushqina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la isma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasrib qatan sa'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila sani hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.